banyak sekali yang ketipu sama seorang laki-laki. Intinya kita menjalin hubungan itu nggak apa-apa. Yang penting sebelum kita menjalin hubungan kita harus membentengi diri kita sendiri. Itu harus loh. Soalnya kalau kita membentengi diri sendiri aja nggak bisa, ya resikonya banyak kayak istilahnya apa ya? Kita ngerti cinta, tapi kita nggak tahu resiko dari cinta itu apa. Itu Kita boleh kedepannya mencintai, susah. tapi jangan sampai kita tuh diperbudak oleh cinta. Iya gitu. Kita Assalamualaikum. Jawaban. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kita mau bahas apa ya? Kayaknya kalau ngobrol sama kamu tuh nggak ada habisnya gitu loh. Unik soalnya Jalan pikirannya juga sama gitu. Jadi nyambung aja kalau ngobrol. Jadi kayak waktu libur bersama gitu kayak sayang kalau dibuang sia-sia cuma buat ngomongin si A, si B, si C. Jadi kayaknya kali ini kita ngobrol tentang mantan aja ya. Oke. Maaf, kita masih tetap pakai masker daripada kita didenda 5.000. Kita miskin, kita miskin, didenda 5.000. Miskin mah. Gajinya saya cuma 4. Jadi kan ya sayang kalau harus didenda. Jadi maaf ya. Nah, terus sekarang kita bahas mantan. Oke, Mantan. Untuk para mantan yang di luar sana, jangan tersinggung ya sebenarnya sebelumnya. Kita nggak nyebutin merek kok. Kita nggak nyebutin merek. Kita cuma merek. kita nggak nyebutin merek. Jadi kita cuma sharing aja lah pengalaman kita. Gitu aja lah. Oke. Nah, jadi kalau untuk bahas mantan ini indah gak sih? Enak awasin yang bahas mantan. Mantan kok ada yang indah, kalau yang indah ya enggak jadi mantan. Tapi terima kasih lah kalau untuk mantan. Kadang kan ada yang baik, kalau yang buruk kita ambil positifnya. Jadi bukannya enek, maaf ya tadi gue ngomong gitu. Kadang kayak kita tuh kalau cerita baik nggak sih cerita, intinya gitu loh, bukan berarti enggak. Kayak lucu aja bahas mantan. Seperti mamanku juga lucu kayak gitu loh. Kenapa? Karena gini mah ya, setiap dia telepon atau pingin komunikasi lagi sama saya, ya itu yang dibahas apa? Gaji. Cisin, terus nyapa gaji? Saya kira itu kan ceritanya mantan saya. Dulu kan kita nggak ada kata putus, Mbak. Kita nggak ada kata putus. Saya kan dijodohin sama orang tua, ya kan? Ya kayak gini loh. Dia juga udah ke rumah bapak saya, tapi dia tuh telat kayak gitu loh. Jadi yang suami saya yang sekarang itu bapaknya tuh lebih dulu. Jadi dia telat kayak gitu. Udah telat ngelamar. Iya, telat ngelamar. Dan dia selalu membicarakan gaji sama saya. Mungkin dikiranya biar saya tertarik dan merasa menyesal. Iya. Tapi setelah lama kelamaan ya dibahas cuma penghasilan dia, gaji dia. Dia menyombongkan diri dia kalau dia udah berhasil. Biar kamu menyesal gitu. Kenapa kamu nggak milih dia waktu itu. Milih aku, iya kayak gitu. Tapi saya nggak ada sedikit pun rasa menyesal, Mbak. Karena apa? Dari sinilah saya mengetahui kalau dia tuh nggak mempunyai kepribadian yang iya, malahan saya kayak merasa gimana, alhamdulillah dia istrimu. Aku ada yang kayak gitu. Dia itu kan kita udah putus kan ya. Bahkan dari tadi pagi dia chat kangen. Kangen ya. Iya, masa udah putus terus kenapa ngomong kangen juga. Terus seharusnya ya kalau cowok baik-baik, seharusnya dia tuh menjaga perasaan pacarnya yang sekarang. Nah, jangan malah kayak gampangnya ya mungkin nggak cuma aku, mungkin ABCD mungkin aku juga nggak ngerti sih, tapi maksudnya dari sifat yang seperti itu alhamdulillah kita udah jadi mantan. Jadi bersyukur dong. Iya bersyukur, soalnya yang kayak gitu nggak perlu dipertahankan. Iya, nggak perlu disesali juga, ya lucu aja. Tapi kalau untuk mantan yang nyesal, kalau orang baik mungkin nyesel ya, kalau mantan yang baik. Iya. Tapi bukan nyesel
nyesel apa ya, ingin balikan sih. bukan ingin balikan enggak, pernah sih ada punya mantan yang baik tapi bukan berarti ingin balikan, enggak, cuma kayak kita itu harus belajar dari pengalaman gitu loh. Oh, aku punya mantan yang baik, dia dulu yang pernah ngajari aku berbuat baik lah, dia yang tulus kan. Ada orang yang bener tulus kan, ada kan cowok yang seperti itu. Tapi ya mungkin karena nggak cocok, ya namanya orang berhak bahagia. Ya, semua orang berhak bahagia, dan aku tipe orang yang sebelum melangkah ke pilihanku, aku selalu berpikir mungkin nanti resikonya seperti ini, mungkin kalau aku LDR nanti resikonya seperti ini, udah kayak aku pertimbangkan. Jadi kalau suatu saat mungkin kita bisa putus karena LDR, karena sulit komunikasi, ya kayak udah siap istilahnya, ya mungkin itu resikonya kayak iya gitu, resiko ya kan? Berarti kita belum jodoh. Kalau dia orang memang pantas, memang bertahan dengan kita, memang benar-benar sayang, dia akan bertahan kan. Kalau enggak berarti ya bukan. Kalau aku sebenarnya tipe orang yang enggak mentoloan, enggak tega. Nah, jadi aku enggak suka sukanya. Aku pasti akan bertahan walaupun enggak cocok. Aku tipe orang yang selalu bertahan. Soalnya gini, selain lebih baik diputus aku lebih baik diputus daripada memutuskan. Soalnya kayak nggak ada penyesalan malah. Justru kalau aku mutus orang itu aku kayak ngerasa bersalah ya. Terus juga kayak aku takut suatu saat aku menyesal karena kedepannya dapat yang kurang baik. Jadi aku malah lebih baik diputus. Jadi aku kok putus itu mesti dia yang diputus. Iya, jadi pisah itu mesti aku yang diputus. Gak pernah aku yang kayak mutus gitu, gak pernah. Aku suka tipe jadi aku termasuk tipe orang yang Setia. Iya setia, iya kayak terima udah beresnya aja. Ya kan putus gitu dah. Mending diputus. Istilahnya tetap stay meskipun udah nggak ada kecocokan. Iya, walaupun nggak cocok, tapi sebenarnya itu nggak baik. Iya loh, kan nggak baik. Nggak baik sebenarnya. Sebenarnya itu juga di orangnya, di dianya itu juga nggak enak. Makanya mungkin dia dulu memutuskan untuk putus, ya nggak salah dia, sepenuhnya nggak salah dia. Ya sama-sama salah. Iya, sama-sama salah. Mungkin malah aku yang lebih salah. Soalnya waktu itu aku masih egois banget. Jadi ya nggak nyalain, sama sekali nggak nyalain. Terus yang terakhir ini itu juga diputus. Yang nomor berapa ya, Mbak? Wow, rahasia. Yang selalu ingat itu mesti yang terakhir. Soalnya memang barusan. itu tapi kebanyakan yang ingatin mesti yang pertama sama yang terakhir, kenapa ya? Kebanyakan gitu, kayak tengah-tengah itu biasa gitu. Terus yang terakhir karena ya memang barusan lah ya. Itu masa kejelekan orang diomonginnya kurang bagus. Jangan yang Ya karena nggak cocok lah. Iya. Ya cuma yang aku kayak aku nggak rugi gitu, nggak nyesel gitu gara-gara ya tadi pagi tuh yang paling lucu. Tapi sebenarnya sering dia telepon, iya kayak nggak malu, masa telepon ya di apa itu di DM. Woi mantan, woi nyapa telepon mantan. Kenapa kamu telepon? Kan kamu sudah punya pasangan. Masa aku nggak senengnya bukannya Kecuali silaturahmi enggak, tapi acinono kecuali saat ini kamu masih sendiri. lah. Kalau kamu sendiri nggak apa-apa, wajar ya lah, wes duwe pasangan Iya loh kok sama nggak baik ya, nggak baik. Alhamdulillah berarti ya, alhamdulillah. Aku tipe orang yang kayak gitu, terima beres. Nah, terima beres itu paling enak. Terus kalau cerita mantan ya, kamu pernah nangis gak tentang mantan? Nangis gara-gara mantan. Nangis pernah juga sih aku dulu Lavender kayak yang ngomong. pernah juga sih Mbak, istilahnya awal komunikasi sama mantanku yang tadi ya, yang setelah kayak gitu. Awalnya juga nangis karena kita kan nggak ada kata putus. Terus kita setelah saya tunangan kita benar-benar putus komunikasi. Kita komunikasi kembali sewaktu saya sudah di sini Mbak. Dan dia tanya, kenapa dulu kamu nggak menerima aku, malah kamu lebih memilih
temanku itu teman mbak, Oh. CS mbak, Terus istilahnya teman makan teman ini. Ya saya cerita dan kisahnya gini, ya nangislah. Di situ pun juga merasa kok gini ya, kayak gitu. Ya udah kita memutuskan udahlah nggak apa-apa. Mungkin kita nggak jodoh. Terus saya pesannya kalau memang kamu masih baik-baik, kamu jalinlah silaturahmi terus sama bapak saya. Iya, sampai sekarang pun dia masih tetap baik sama keluarga saya kok, Mbak. Beneran. Masih tetap baik. Tapi ya itu yang saya nggak sukai, dia tuh suka pamer masalah penghasilan dia, gaji dia segini bulan Sebenarnya segini kan, kayak iya. gitu. Itu kan aku nggak perlu di aku ya gak seneng ki cowok iya villa aku kayak gitu. Justru ya aku lek wong lanang ki luwih bangga karo wong sing biasa. iya menang. Biasa. So istilahnya nggak perlu memamerkan lah maksudnya. Nggak perlu, nggak perlu sama sekali. apa mana dukane sukses ngono kayak Nggak kamu cerita pun kalau memang mana kamu sisanya apa? Iyalah. Gue sukses. Bener. Tapi kan kalau cowok ya memang kebanyakan kalau dia lebih sukses terus dia punya mantan dan mungkin mantannya itu terlalu berat untuk ditinggalkan, dia kayak kalau sukses dia pasti pamer. Soalnya Mungkin ya, Mbak. Oh, kayak kebanyakan gitu ya. kayak gitu, soalnya ngerasa kamu pasti nyesel. Ye, Tapi ya kamu itu- berarti sang mantan, kamu berarti masih Mantan yang masih kayak di itu maksudnya kayak kamu berat gitu loh mungkin. kamu belum bisa melupakan. Maaf, ini masih cuma opiniku. Ini opiniku loh. Belum tentu bener lagi. Yuk, ada benernya juga loh, Pak. Iya, tapi kan Kalau kamu sudah nggak ada di hatinya, dia istilahnya. nyapa pamer. Iya. Kok ben ngetone iki lah aku. Ya sekarang kan gitu kan. Kadang aku ya heran sekarang. kadang. Nah, Ini loh aku yang sekarang. Ini loh aku yang sekarang. Nggak perlu loh. mungkin mikirnya nih, alah awakmu sakit dadi TKW. Tabu. Ya jauh lah karo aku ora. Iya. Mbak, itu pun sudah terucap dari lisan Oh, mantanku. benar. Berarti mungkin opini yang barusan aku ucapin itu Ya ada benernya benernya mungkin ya. Iya, ada benernya juga. Dan sang mantan ya, sang mantanku tadi belum bisa akur sama suami karena dia merasa dihianati oleh sahabatnya sendiri. Lucu ya. Bahas mantan ya lucu-lucu. Gimana kemerapok? Kemerapok. Ayo, lucu-lucu kemerapok. Anak lucunya, anak kemerapoknya, anak gemese. Anak gemese. Enggak semua sifat mantan aku benci sih ya. Aku yang enggak. Bahkan aku yang terakhir ya. Padahal tadi kan seakan-akan yang terakhir enggak baik gitu ya. Padahal dia baik. Menurutku dia baik. Ada baiknya juga. Ada baiknya. Namanya Dia manusia. juga kayak dari omongan itu sering nuturi gitu juga. Nasihati. Nasihati yang baik-baik juga. Terus juga dia itu ya bener dia nggak ngomong tapi dari cara dia bekerja dia itu kayak nunjukin kalau nyontoh. ya ngasih contoh dia itu kayak tipe orang yang tanggung jawab. Ya menurutku sih dari Segi. kepribadiannya dia itu loh. Iya sebenarnya Yang nggak bagus berarti Ya. playboynya gitu ya mbak? awakmu terlalu terang-terangan. Saya kan jujur. Aku rawani ngomong. Playboy dia ya mbak. Iya cuma gitu sih. Kayak sebenarnya overall baik menurutku. Ya cuma mungkin dia laki, dia berhak untuk milih. Kalau orang laki mikirnya gitu. Jadi nggak cuma satu, jadi cabang-cabang. Terus dia mikirnya juga ya karena dia orang mapan ya, termasuk kerjaan mapan. Jadi mungkin cewek pasti mau. Jadi Kayak gini loh. mungkin Siap mikirnya- cewek mana sih yang nggak mau sama nah, aku? mungkin Kayak gitu. mungkin cara pikir dia yang seperti itu. Tapi itu salah loh. Tapi salah. Ya, kayak kita Salah. kayak dia itu ibaratnya mempermainkan hati seorang wanita. Mempermainkan memang. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kalau ada seorang perempuan bertahan, walaupun tahulah sifat seperti itu, ya mungkin yang dilihat dari sisi lain dia, mungkin karena kesuksesan. Nggak mau kehilangan karena dia seorang laki-laki yang sukses, Sukses. yang mapan kayak gitu ya. Ada kan orang yang nggak lihat dari Wow. apa? Kenapa? Kok jadi Tumben terang gini? dinyalain. Apa ini? Oh ini nggak Lampu. dari tadi ya Dari Mbak? tadi tuh lampu dimatiin tumben-tumbenan sekarang Mbak. nyala. Cerah-cerah. Kene padang. Wow. Kok malah peteng loh. Berarti cerita kamera kono ada di kene apa ya? Oh, dewe madepe lampu.
apa pengennya wae Mbak yang jerawatku rakyat kok. Nah, terus mau bahas apa? Oh, kayak mau sing ngono ya, mungkin dhek kayak ngono ki merasa dhek ya wong sukses, dadi berhak ngono lho. Apa meneh kadang kan wong lanang ki berhak milih. Bukan Tapi dengan bukan cara seperti itu seharusnya. Cara gitu yang loh. salah. Seharusnya itu lek awakmu satu ganti satu nggak Oke, apa-apa. Nggak apa-apa, itu wajar. jangan Jangan dalam sekali satu waktu Langsung bercabang-cabang. jangan yang Bang. seperti itu. Salah Bang, salah. Itu Deret Deret. Max. False. Next apa? Ya ini udah 15 menit loh. Kayaknya cut dulu lah ya. Next. Ini yang cut kedua ya. Udah. Tadi kalau untuk mantan ya itu tadilah ya. Jangan suka mempermainkan hati wanita. Oke. Itu ya. Sesukses apapun kamu, jangan pernah Gitu ya. main-main. Kayaknya nggak mlebu seorang kurang. Paling. Masa enggak? Hah? Tapi kalau aku ya prinsipku selagi kita pacaran, sebenarnya orang tuh bebas. Bebas juga sih. Wah, aku kayak orang nyakiti kita nyakitin orang itu kayak menurutku wajar. Cuma kita nyikapin, seumpama kita di posisi yang disakitin ya, kita ya harus cepat-cepat move on. Nyalah. Intinya gitu aja. Kita masih muda, kita bebas, nggak usah kayak gini sakit terus ada yang sampai bunuh diri. Itu enggak, gitu loh. Nah, jadi intinya kalau yang LDR aja lah ya kita yang bahas, kita di luar negeri. Jadi kalau seumpama kita yang LDR terus ditipu ya entah itu bab duit atau bab cinta, ya kebanyakan gitulah kalau di luar negeri lah ya kan tipu, mungkin diminta duitnya. Intinya kalau yang di luar negeri jangan sampai yang diperalat kayak gitu, jangan sampai. Pacaran ya pacaran, nggak apa-apa gonta ganti. Gonta ganti nggak apa-apa lah. Aku apa, kita kan berhak milih orang yang cocok kan istilahnya. Maksudnya ya Soalnya kan masalah gimana ya, pacaran kan kita mencocokkan, soalnya kita nggak bisa aku sama ini harus jadi, harus jadi, nggak bisa. Jadi kalau kita nggak bisa cocok, ya udah nggak apa-apa. Seumpama dia yang nggak cocok sama kita, ya nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati, nggak usah. Mungkin memang belum jodoh. Gitu aja pikirnya. Jadi kayak nggak usah ngecap. Menurutku ya terlalu ngecap cowok nggak baik itu nggak benar. Menurut aku loh. Iya, karena nggak semua cowok Karena enggak. Ya nggak semua cowok kayak gitu, tapi bukan berarti yang ex kita lah, maksudnya ex kita itu belum tentu orang nggak baik, ya enggak. Iya. Mungkin dari kitanya yang terlalu sensitif. terlalu itu, mungkin kitanya yang terlalu berharap lebih, jadi sumpama dia nggak bisa sesuai apa imajinasi kita jadi kita jadinya benci. Jangan menurutku nggak benar itu. Menurutku orang itu berhak bahagia, dia berhak bahagia, kita berhak bahagia, terserah. Kalau memang Sama-sama nyari kebahagiaan kita sendiri. jadi kalau nggak cocok ya kita cari lagi, move on lah intinya. Gitu aja. Iya, jadi nggak usah yang sampai sedih, sampai apa, nggak perlu. Sampai nggak makan 10 hari, Ada, nangis terus menerus. ada yang kayak gitu. Kalau saya lagi sedih nggak kayak gitu Aku loh. punya temen ya, diputus cowoknya ya, kamu minta apa aku beliin, kamu minta apa, goblok, sumpah. Males. Sak flat kan aku. Nggak sing kanu Mbak Kai sing Jangan. Sing- Itu Oh. jangan. Jangan, aku gak seneng buka. Flat loh. Aku gak seneng buka Kartu. buka Oke. Nggak seneng. Ada, maksudnya sampai handphonenya dikasih, sampai ngasih handphone. Menurutku Nggak perlu. maksudnya like, wes gak cocok yo wes, kamu move on, cari orang yang cocok sama kamu. Lah aku prinsipku ngomong, Ya nggak perlu dipaksakan. Itu kan sama aja kamu memaksakan. hai lo, lah nggak cocok yo wes, nggak usah. Kamu berhak bahagia juga. Iya. Jadi ya memang LDR resikonya kayak gitu ya, nggak apa-apa kalau memang belum cocok. Jalani aja arusnya gitulah kalau aku. Terus kamu ada mungkin ada masukan buat yang di luar negeri? Buat yang di luar negeri, hati-hati jangan
gampang terpengaruh dengan yang namanya kata-kata manis seorang laki-laki. Ya, benar. Karena kita belajar dari kisah mbak-mbak yang ada, banyak sekali yang ketipu sama seorang laki-laki. Intinya kita menjalin hubungan itu nggak apa-apa. Yang penting sebelum kita menjalin hubungan kita harus membentengi diri kita sendiri. Itu harus loh. Soalnya kalau kita membentengi diri sendiri aja nggak bisa, ya resikonya banyak kayak istilahnya apa ya? Kita ngerti cinta, tapi kita nggak tahu resiko dari cinta itu apa. Itu Kita boleh kedepannya mencintai, susah. tapi jangan sampai kita tuh diperbudak oleh Ah, cinta. iya gitu. Kita harus tahu batas. Jadi kita harus bisa membentengi diri kita intinya. Yo, untuk mbak-mbak yang di sana yang udah ketipu, ya maaf, ini bukan maksud untuk menyalahkan atau gimana. Enggak, Itu enggak. Ya namanya juga hidup. Kadang-kala emang itu udah gimana ya? ya, jalan itu takdir jadi kita. pembelajaran Iya. aja lah ke depannya. Dan yang mbak-mbak hati-hatilah pokoknya. Iya. Yaudah itu aja pesan dari kita. Semoga video ini bermanfaat ya buat mbak-mbak yang mungkin di luar negeri, yang lagi LDR, sabar aja. Bisa jadi pacar mbak-mbak itu jodoh kalian. Bisa jadi enggak. Jadi semua terima aja lah. Gitu ya, mungkin ya. Kadang kan memang kan ada orang yang berharap terlalu. Aku jujur nggak seneng karo wong sing terlalu berharap, nggak seneng. Semua itu Sampai istilahnya ya gimana ya istilahnya, kayak rela menyerahkan apapun yang kita miliki untuk banyak yang seperti itu. Kadang aku Tapi dengerin kasihan juga loh. Iya, dengerin curhatan ini yang sampai kayak gini. Jadi kayak tapi kita kan juga nggak bisa menyalahkan si Nggak mbaknya bisa, itu, nggak bisa. karena juga laki-laki juga ada salahnya. Iya. Kenapa kamu terlalu kalau kamu emang nggak suka, emang kamu benar nggak pengen menjalin hubungan ke jenjang yang bener-bener kayak gitu, nggak usah ya nggak usah. kasihan juga kan. Iya, banyak banget justru yang di luar negeri itu sering jadi korban mbak-mbak itu soalnya. Iya, kasihan. Kasihan kerja di sini capek. Iya loh. Di sini juga tekanan batin juga lah di luar negeri itu kita. Ya kan, kadang ya dari lingkungan kerjaan ya kayak Iya. gitu. Terus Ada yang bos yang cerewet. Nah, terus kita tuh nggak nggak gampang. Iya, nggak gampang. Nggak Nyari gampang. uang Sementara. istilahnya 8 juta itu nggak gampang. Tapi untuk pria yang di luar sana yang suka nipu mbak-mbak, mikir deh, kasihan. iya kasihan. Tapi ya nggak bisa disalahin juga. Ya salahnya mau. Sama-sama salah loh. Sama-sama Yang salah. mbaknya juga kurang hati Nah, dan intinya bentengilah diri kita sebelum kita terjun ke apa itu cinta loh. apa itu Oh ya kan semua orang kan harus gitu kan. jalani hidup dengan cinta. Oh cinta ya perlu, tapi ya kita harus Jangan ngerti. sampai kita diperbudak oleh cinta. Gitu aja lah. Udah gitu aja ya. Thanks for watching.